Selamat malam pemirsa, lagi-lagi perundingan gagal, kepercayaan runtuh dan dunia kembali menahan nafas. Upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat kembali buntu, bahkan sebelum duduk kembali di meja runding. Di saat yang sama, tekanan justru meningkat. Dari Washington DC yang diguncang insiden keamanan di acara jamuan kenegaraan, hingga Selat Hormuz yang memanas dan terus mengancam jalur energi dunia. Diplomasi masih berjalan, tapi dilakukan di atas puing kepercayaan yang terus terkikis. Pertanyaannya, sampai kapan dunia akan terus diombang-ambing antara damai yang semu dan perang yang setiap saat bisa meledak? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, perundingan gagal, Trump diteror, Hormuz memanas. Dan pemirsa, kita akan membahas topik untuk malam hari ini bersama pakar hubungan internasional dan kebijakan Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina, apa kabarnya malam hari ini? Kabar baik. Oke, dan juga kita akan berdiskusi dengan pakar strategi PPAU, alumni US Air War College dan mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Mbak Dina dan juga Pak Agung, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai topik untuk malam hari ini, kita akan lihat dulu perkembangan terbaru dari Islamabad, Pakistan, terutama terkait upaya diplomasi yang kembali menemui jalan buntu di mana perundingan kembali gagal, bahkan sebelum benar-benar dimulai, mediator sudah bergerak, tapi kepercayaan di antara kedua pihak masih sangat tipis, membuat diplomasi terlihat seperti sekedar formalitas, bukan jalan untuk menuju solusi. Dan untuk pengulasnya telah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV yang saat ini berada di Islamabad, Pakistan, Iqbal Himawan. Selamat malam waktu Indonesia, Iqbal. Selamat malam Fitri. Baik, Iqbal, kita akan membahas mengenai langkah dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang sempat menyebut pertemuannya di Islamabad sangat bermanfaat. Namun kita ketahui di saat yang sama Presiden Donald Trump justru membatalkan delegasinya. Apa sebetulnya yang terjadi di balik layar hingga proses ini kemudian runtuh bahkan sebelum dimulai? Ya, jadi terkesan seperti ada kontradiksi atau perbedaan statement di situ, apa yang dinyatakan oleh Iran dan apa yang dinyatakan oleh Amerika Serikat. Nah, jika Anda tadi menyatakan soal statement dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menyatakan bahwa pertemuan yang terjadi di Pakistan atau Islamabad ini sangat bermanfaat. Mungkin bermanfaat ini ada dalam konteks pertemuan bilateral antara Iran dengan Pakistan. Seperti kita tahu, hubungan Iran dan Pakistan ini sangat baik terjalin sudah sejak lama. Apalagi Iran juga berulang kali menyampaikan apresiasi mereka terhadap Pakistan yang memiliki itikad dan juga kemampuan untuk menjadi mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu sangat bermanfaat. Mungkin konteksnya adalah hubungan bilateral, pembicaraan bilateral yang berlangsung antara Iran dan juga Pakistan. Nah, tapi kalau kita sedikit flashback ya, Fitri ya, pihak Iran sejak awal sudah menyatakan beberapa kali, baik itu melalui saluran resmi maupun melalui media, bahwa Iran tidak akan mengadakan pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat. Nah, kita tentu bertanya-tanya, kalau misalnya ke Islamabad yang jelas-jelas akan ada di Islamabad Talks, mengapa tidak ada niat untuk bertemu dengan Amerika Serikat? Nah, ternyata ada syarat yang diajukan oleh Iran, yakni saat itu ditegaskan bahwa Iran tidak akan bersedia untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat jika itu dilakukan di bawah tekanan, ancaman, ataupun pengepungan. Seperti kita tahu, faktanya di lapangan saat ini Amerika Serikat masih melakukan blokade atau pencegahan terhadap kapal-kapal Iran untuk masuk ataupun meninggalkan teritori maritim Iran. Nah, inilah yang membuat Iran kemudian keberatan untuk melanjutkan negosiasi karena tentu saja itu akan bisa menjadi poin yang kendala tersendiri ya, dalam hal ini soal kepercayaan, bagaimana mungkin pada saat satu pihak ingin melakukan negosiasi namun pihak lain mengajukan syarat yang mungkin dianggap terlalu susah untuk dipatuhi begitu. Namun di sisi lain juga blokade inilah yang membuat Iran tentu keberatan karena seperti diketahui US Central Command
ini menyatakan bahwa blokade mereka akan dilanjutkan dengan mencegat kapal-kapal Iran untuk masuk ataupun meninggalkan perairan Iran. Nah, ada distrust di sini yang menyebabkan atau menjawab pertanyaan mengapa Iran tidak bersedia untuk melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat, dan hingga detik-detik terakhir pun keputusan Amerika Serikat tidak berubah. Mereka tetap melanjutkan blokade, tapi di sisi lain di permukaan menyatakan jalur diplomasi tetap terbuka. Nah, ada ketidakpercayaan di situ. Bagaimana mungkin pada saat menyatakan terbuka akan jalur diplomasi, tapi di sisi lain tetap mengeluarkan atau membuat ancaman-ancaman yang bisa jeopardizing atau mengancam kelanjutan dari diplomasi itu sendiri, Fitri. Iqbal menyoroti kembali pernyataan Trump sendiri yang bahkan menyebut tidak perlu menempuh perjalanan panjang hanya untuk duduk-duduk. Nah, ini bagaimana kemudian pernyataan Trump ini direspon oleh Pakistan di tengah upaya mereka kemudian menjaga momentum diplomasi sejak gencatan senjata pada tanggal 8 April lalu? Fitri, tentu kita yang berada di luar saja heran ya. Karena kita tahu bahwa untuk mewujudkan perundingan yang kedua ini butuh upaya yang sangat besar, butuh kerja keras dari banyak pihak untuk bisa membawa Iran dan Amerika Serikat terutama sebagai pihak terkait bisa berada dalam satu meja perundingan. Misalnya pun secara fisik tidak bertemu secara langsung, tapi dengan indirect talks setidaknya itu menunjukkan ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau konsensus yang bisa bermanfaat bagi banyak pihak, bukan hanya Iran dan Amerika Serikat, tentu juga negara-negara lain yang terdampak akibat ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat ini. Namun Pakistan tentu sebagai mediator, pihak yang memfasilitasi ini tidak bisa terlalu banyak mencampuri substansi dari perundingan tersebut, namun mereka menjadi penjembatan, menjadi mediator, rebuilding the trust atau membangun kembali kepercayaan antara Iran dan Amerika Serikat untuk akhirnya mau bertemu di dalam satu konteks perundingan begitu. Yang jelas saya sempat berbincang dengan salah satu dokter, Kasim, ini menyatakan bahwa ini merupakan dokter yang senior ya atau analis geopolitik senior di Pakistan, yang menyatakan bahwa Pakistan ini bisa membawa pemimpin dua top level, istilahnya dua top tertinggi dari Iran dan Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 49 tahun. Nah, tentu itu sebuah pencapaian tersendiri dan achievement ini tentu sudah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Lagi-lagi Pakistan berusaha untuk membangun jembatan dan juga membangun kembali kepercayaan. Nah, apalagi kita tahu ada dua figur sentral yang berpengaruh. Yang pertama Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang kedua tokoh yang bisa dibilang paling berpengaruh dalam pemerintahan Pakistan saat ini, yakni Field Marshal Asim Munir. Nah, bahkan dua figur inilah yang berperan besar dalam terwujudnya ceasefire atau gencatan senjata yang kemudian diperpanjang lagi untuk memberi kesempatan bagi Iran untuk mengajukan atau merevisi butir-butir dalam kerangka kerja yang kemudian diajukan kepada Amerika Serikat. Nah, ini juga dinyatakan oleh para analis bahwa Pakistan ini berhasil paling tidak menjadi mediator agar membantu Iran dan Amerika Serikat keluar dari jebakan narasi yang selama ini selalu digaungkan, dan kedua negara ini sama-sama susah keluar untuk narasi yang selalu digaungkan tersebut, Fitri. Ya, Iqbal, selanjutnya kita akan melihat kemudian langkah dari Araqchi sendiri. Kita lihat bagaimana dia bergerak dari Oman ke Pakistan, lalu kemudian kini ke Rusia. Apakah ada respon dari Pakistan mengenai langkah yang dilakukan oleh Iran ini? Apakah kemudian ada terjadi potensi perpindahan mediatorkah atau seperti apa? Kalau untuk potensi perpindahan mediator mungkin sulit untuk bisa dipastikan ya saat ini ya, karena sejauh ini memang Pakistan satu-satunya negara yang dipercaya untuk bisa memediasi kedua belah pihak. Apalagi selain di luar faktor dari tokoh-tokoh berpengaruh tadi, Pakistan tentu juga sudah lama menjalin hubungan baik dan juga mendapatkan kepercayaan baik dari pihak Iran maupun Amerika Serikat. Apalagi jika menunjuk mediator baru, ini tentunya akan membutuhkan upaya baru lagi yang butuh kerja keras dan effort dari semua pihak. Ini yang kedua saja sulit tercapai, apalagi mencari mediator baru. Sehingga ini seperti mission impossible jika mencari mediator baru. Tapi yang jelas ini bukan bentuk kegagalan diplomasi ya. Karena meskipun di awal perundingan pertama ada
J.D. Vance, Wapres Amerika Serikat itu menyatakan bahwa Iran tidak ingin istilahnya bersedia menerima syarat-syarat yang diajukan Amerika Serikat. Di sisi lain Iran menyatakan bahwa syarat-syarat yang diajukan tersebut itu terlalu berlebihan dan terkesan mengganggu kedaulatan mereka sebagai negara. Tapi ini tidak berhenti sampai di situ karena proses diplomasi masih terus berjalan dengan proposal maupun kerangka kerja yang saat ini berada di tangan Amerika Serikat. Jadi kedatangan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi kemarin itu sekaligus memberikan butir-butir proposal maupun kerangka kerja yang kemudian diteruskan oleh Pakistan sebagai mediator ke Amerika Serikat. Kemudian pada saat berkunjung ke Oman, ke Muscat, itu juga bukan berarti lepas dari peran Pakistan, karena yang dibahas ini masih terkait dengan salah satu poin dalam kerangka kerja atau proposal, yakni terkait dengan tata kelola dari Selat Hormuz. Tentu Iran menjajaki kemungkinan terkait dengan bagaimana solusi yang terbaik terkait dengan pengelolaan Selat Hormuz. Di sisi lain juga ingin mempertegas, menguatkan peran Iran atas kendali mereka dalam Selat Hormuz dan juga menjajaki kemungkinan untuk menarik biaya dari kapal-kapal yang melintas, apalagi mengingat posisi Iran yang selama ini berada di bawah sanksi embargo Amerika Serikat yang tentu saja berdampak sangat besar terhadap perekonomian negara Iran, Fitri. Oke, baik, terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Islamabad, Pakistan. Kita akan lanjutkan kembali berbincang dan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Ini mungkin pertanyaannya sama, kita akan menyoroti mengenai beda sikap antara yang ditujukan oleh Iran dan juga Amerika, di mana kemudian Araghchi merasa pertemuan ataupun perjalanannya ke Pakistan sebagai sangat bermanfaat, tapi walaupun tadi dari Iqbal Himawan mengatakan mungkin lebih ke hubungan bilateral kedua negara. Dan kemudian kita lihat juga sikap Trump yang kemudian mengumumkan pembatalan keberangkatan delegasi Amerika ke Pakistan dan terkesan meremehkan perundingan itu sendiri dengan mengatakan ini perundingan yang membuang-buang waktu. Ini adalah diplomasi yang hanya menjadi formalitas tanpa ada niat kompromi, atau seperti apa? Mungkin dari Pak Agung terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi Iran itu mengatakan, mengirim pesan bahwa tidak akan ada perundingan kalau blokade tidak dibuka. Amerika, ya terserah, pokoknya kamu ajukan ke saya apa yang kamu bersedia kasih konsesi apa pada kita, blokade tidak dibuka. Nah kalau begitu artinya satu menunggu bahwa blokade dibuka, tidak dibuka, artinya tidak jalan. Artinya justru Iran yang mengambil langkah awal dengan datang ke mana? Ke Islamabad. Terus kemudian Trump wah semangat tuh untuk ngirim 2 utusannya, tapi habis itu kemudian si Menlu Iran langsung geser ke Oman. Nggak jadi kan? Kemudian sesaat setelah mengatakan tidak jadi mengirim, itu baru mengirimkan saran melewati Islamabad, yaitu bahwa ada pengayaan 20%, ada baru yang kata Trump langsung ditolak. Wah ini tidak cukup baik bagi saya, tapi saya bersedia untuk nerima telepon anytime gitu. Wah, masih percaya diri lah gini. Dari Oman, di Oman sendiri kelihatannya bicara terkait dengan mengenai status Selat Hormuz dan bagaimana pengaturan ke depannya dan apa yang diinginkan oleh Iran. Dan Oman mungkin karena jika Oman punya separuh Selat Hormuz juga, jadi ya mungkin dipertimbangkan lah. Tapi yang jelas itu mengirim pesan kepada semua pihak bahwa Iran itu aktif. Setelah itu berangkat lagi ke Islamabad, ngomong lagi, entah ngomong apa lagi. Setelah itu berangkat ke Rusia. Nah berangkat ke Rusia itu pesannya bermacam-macam. Jadi memang tidak ada perundingan langsung antara Amerika dengan Iran, tetapi perundingannya melewat tit and tat-nya tuh dengan mengancam menangkap kapal 2, di sini nangkap kapal 2. Terus lagi perintah dari kepada pasukannya untuk menembak kapal cepat Iran. Iran langsung mengeluarkan berita bahwa menyiapkan pasukan bunuh diri untuk menyerang. Nah, itu kan sudah ada terjadi komunikasi. Nah, sekarang balik ke Rusia. Nah, di Rusia pergi ke Rusia kemudian mengirim pesan bahwa mereka sudah cukup dekat, dan itu dekat itu kan orang banyak yang wah apa Rusia membantu, apa Cina membantu. Cina jelas ngirim kapal untuk ini, tapi kalau Rusia kan dengan datangan sini berarti kan sudah ada ini loh, hubungan yang dekat dan hubungan yang bisa diperkirakan orang dan mungkin dibocorkan juga bahwa mereka akan dapat bantuan dari Rusia, akan dapat terus juga berlangsung bantuannya, mendapatkan, dan yang paling penting adalah Laut Kaspia di utara adalah merupakan jalur pelayaran yang bisa mengirim barang itu dari Tajikistan, Uzbekistan, dari Georgia, dan dari Rusia.
Itu sehingga pesannya adalah meskipun saya di blokade itu berlaku untuk semuanya, tapi untuk Iran blokade tidak berarti tidak bisa memasukkan barang atau tidak bisa hidupnya kelaparan ataupun kesusahan untuk mendapatkan barang masuk. Jadi pesannya itu jelas sehingga nah sekarang di Amerikanya apalagi nih pesan mau dikirim karena dengan berangkat ke Rusia itu berarti poinnya sekarang ada di Iran. Nah poin yang Amerika balasnya pakai apa nih atau bagaimana? Karena pada akhirnya kan waktu berjalan Amerika tetap naik harga bahan bakar dan dia kesulitan ekonomi. Iran sendiri ya kesulitan. Tapi Iran kan juga saya nggak masalah. Pokoknya kuat-kuatan saya ambruk duluan ekonominya atau kamu ambruk duluan. Dia udah telanjur ambruk ekonominya. Jadi ini bukan lagi negosiasi tapi seperti saling menunggu siapa yang lebih kuat gitu ya Pak ya? Ini adalah negosiasi tidak dengan jalur diplomasi. Tapi negosiasi menggunakan militer, ekonomi, dan informasional. Oke, baik. Bergeser ke Mbak Dina, ini mungkin menyambung dari pernyataannya Pak Agung mengenai langkah dari Iran, kemudian dari Oman, sempat kembali ke Pakistan, dan kemudian ke Rusia. Ini Iran sedang mencoba meningkatkan daya tawarnya kah atau seperti apa? Saya melihatnya sebagai negara berdaulat, itu yang dilakukan oleh Iran ya, memandang dirinya sebagai negara berdaulat, dia perlu membuka berbagai pilihan dan menjajaki berbagai kemungkinan karena kembali ke prinsip ini yang menarik ya, kalau Amerika apa-apa dia lakukan hanya berdasarkan dia punya will, dia punya keinginan, dia langsung jalan aja. Seakan-akan negara lain bahkan sekutu-sekutunya itu nggak ada efek lah ke dia gitu kan. Sementara kalau Iran dia berhitung betul, melihat, menjajaki, kemudian membaca situasi. Dan justru dari antara dua negara yang bertikai ini, saya melihat yang memegang dan paham prinsip hubungan internasional dan prinsip diplomasi kok anehnya si Iran. Negara yang selama ini dikonstruksikan sebagai negara yang sangat tidak respect terhadap hubungan internasional atau international law, kemudian anti terhadap hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi justru pada momen-momen kali ini dengan saya melihat pakem yang dia lakukan step by stepnya, pertama prinsip hubungan internasional itu apa sih? Satu itu prinsip sebagai negara Westphalia ya. Jadi kita udah pernah mengalami era di mana hubungan antar negara itu hanya kuat lawan kuat. Siapa yang lebih kuat dibandingkan yang lain, dialah yang berhak atas satu wilayah atau satu bangsa lain boleh menduduki bangsa yang lain. Dan situasi seperti itu menghasilkan perang yang tak berkesudahan. Yang efeknya itu adalah tentu manusia yang bukan siapa-siapa, orang biasa, masyarakat sipil itu menjadi korban yang luar biasa buruknya. Jadi akhirnya dengan prinsip Treaty of Westphalia, prinsip dasar untuk hubungan internasional dan diplomasi yang nanti dikembangkan menjadi Vienna Convention yang berkembang lagi nanti untuk hubungan konsuler dan seterusnya, itu adalah pertama resiprositas. Jadi harus saling timbal balik. Ya hal sederhananya misalnya kalau dalam ruang perundingan saja Pakistan tadi menyiapkan ada bendera negara-negara yang memang dilibatkan, posisinya sama tingginya, diletakkan di tempat yang sama terhormatnya gitu. Nggak ada yang satu ditaruh di belakang di mana gitu kan. Kemudian yang kedua, sebenarnya prinsip konfidensialitas juga. Dan hal ini yang juga tidak ditunjukkan dalam prinsip oleh Amerika Serikat ya dalam proses ini. Amerika Serikat ini terus menunjukkan diri bahwa ini semua adalah tontonan belaka gitu ya. Dan satu medan untuk saling mempermalukan. Padahal kalau Iran itu memegang prinsip confidentiality, kemudian equality untuk kedaulatan itu juga satu hal yang prinsip. Jadi kalau satu Amerika menganggap bahwa menekan Iran sedemikian itu adalah haknya Amerika, Iran berpikir bahwa itu adalah hak masyarakatnya untuk hidup. Kalau sampai itu semua dimatikan keran untuk penghidupan dia, yang mati 90 juta orang gitu kan, itu bukan satu hal yang bisa diterima tentu dalam prinsip diplomasi. Oke, Mbak Dina, Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru dari Iran, tapi kita ikuti dulu jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.